Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Amar. Udah lama kita nggak ketemu, Pak ya. Udah berapa bulan lah? Berapa bulan yang lalu ya? Ya tiga bulan lah. Terakhir Terakhir kita ketemu di BIB ya. itu apa itu di BIB itu? Itu ini apa namanya koperasinya Desa Binaan Ring Satunya PT BIB. Oh, itu koperasi. Iya. Jadi di situ ada 22 desa yang ya. mempunyai koperasi itu, termasuk Karangindah juga. Oh, Karangindah ikut berpartisipasi. Betul. Tapi sering ditempati tempat ngumpul-ngumpul ya. Ya, ketika kita ada event-event dari BIB, kita di situ, atau pertemuan-pertemuan terkait dengan binaan-binaan PT BIB, kita di situ. Oh, di situ ya tempatnya. Ini Desa Karangindah. Ini kan berada di jalur nasional ini, Pak ya. Betul. Apa? Setengah perkotaan. Setengah perkotaan. Iya. Kalau orang di sana menyebutnya mungkin kota ya. Ya, kotanya angsana ya Karangindah ini. Iya. Ya. Gimana coba ceritakan. Ya, kita Desa Karangindah ini ya sedikit dikenali masyarakat bukan Karangindahnya sebenarnya, Tugu Ikan. Tubuh ikan. Ya, Tugu Iwak dari orang Banjar. Mulai tahun 2019 menjabat kepala desa, Pak ya. Iya. Dan 2019 sampai 2000 27. 1 tahun lebih lagi. Ya, sebenarnya harusnya 2025 habis. Karena ada kebijakan baru penambahan 2 tahun, jadi di 2027. Oh, itu sudah termasuk kebijakan kemarin itu. Betul. Harusnya kan cuma 6 tahun aja kan. 6 tahun. Ini tambahan 2 tahun, jadi 8 tahun. Bonus ya. Bonus tapi bonus yang membebani sebenarnya. Nah, ini daerah ini kan daerah menarik nih menurut saya. Ini pusat kota dari salah satu pertambangan terbesar di tanah Bumbu, bahkan bisa dibilang salah satu terbesar juga di Kalimantan Selatan ya. Mungkin ada kabupaten lain seperti Tanjung atau apa. Dan Anda jadi kepala desa di pusatnya nih. Betul. Bagi orang itu sudah seperti bupatinya desa itu. Ya, enggak lah. Artinya bupati lama tanggung jawabnya yang besar, Pak ya. Iya betul, tanggung jawabnya yang besar. Karena penduduk sampean sedikit ini 3.000 lebih. Ya, 3.600-an. Dan berbagai kalangan, ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Bugis, lengkap ya. Lengkap di sini, lengkap. Karena pusatnya para pendatang sih. Pusatnya para pendatang. Betul. Ini lengkap untuk berbagai macam suku ada. Selama menjabat, program apa yang sudah berhasil ini atau bagaimana? Selama saya menjabat ada, tapi nggak banyak. Tapi dibilang nggak banyak juga ada. Ada. Dibilang ada juga ada beberapa. Kalau diceritakan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Santai aja ya. Santai ya. Nggak apa-apa. Ya kadang itu kita mau publikasi tapi nanti takutnya dibilang pamer. Oh. Ya. Tapi kalau memang mau dipublikasikan, ayo demi tujuannya untuk membangun. Iya. Nah, untuk membangun, bukan semata-mata saya ingin memamerkan sesuatu hal yang sifatnya tidak membangun, tidak. Akan tapi kita saling saling berbagi pengalaman lah, berpengalaman. Jadi kalau pengalaman yang positif tentunya bagus aja kalau bisa ditiru teman-teman itu bagi yang berminat seperti itu. Contohnya dari pemerintah pusat kita dituntut untuk mengembangkan ketahanan pangan. Saat itu dana itu diambil dari dana desa, 20% dari dana desa itu desa wajib mengelola untuk
peningkatan ketahanan pangan. Jadi untuk Karangindah saat itu saya berpikir karena di sini pusatnya manusia yang berkumpul dan juga dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar. Jadi saya berpikir kok bagaimana ya untuk pengembangan budidaya ayam petelur gitu kan. Akhirnya saya setelah mengadakan musdes musyawarah desa dengan BPD, dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga lain sepakat Ayam petelur. untuk membudidayakan ayam petelur. Assalamualaikum. Namanya siapa, Mas? Nama saya Pras. Pras ya. Berapa orang yang kasih makan? Kalau yang di sini satu, di sebelah sana ada juga bapaknya satu. Satu ya. Oh gitu. Ini ngasih makan berapa kali, Pak? Kalau makannya 2 kali. Pagi jam berapa? Sekitar habis subuh jam Hab- 5 sampai setengah 6. Kalau sore? Kalau sore jam 4 kan, 3. Oh jam Ya, sekarang ya. jam 4 gitu. Terus telurnya Kalau ini kan masih dalam tahap pertumbuhan berapa bulan? 18 minggu. Kira-kira ini kita mau cari lagi. Sudah bertelur. Ya. Kalau yang bertelur udah 11 kali. Oh gitu. Berapa jumlahnya yang ada yang di sini? Kalau yang sini 500. 500 500 ekor. 500 ekor ya. Iya. Tapi ini masih ada kandang cadangan ya. Iya benar. Mungkin tambah lagi kurang tahu saya. Ini apa namanya? Baterai ya. Iya. Baterai. Iya. Baterai itu berapa bulan baru bisa naik baterai biasanya? Kalau itu lebih jelasnya kalau Mas Yusufnya. Kalau disentralkan satu gempa, saya yakin itu akan menghasilkan hasil yang lumayan dan nantinya bisa kembali dinikmati oleh warga masyarakat kita sendiri. Contoh ayam petelur itu, kita saat ini sudah mempunyai sekitar 2.500 Ekor. ekor, 2.500. 2.500 ekor, dan perharinya per 1.000-nya itu sudah menghasilkan sekitar 25 sampai 30 rak 30 telur. rak. Ya, yang isinya satu rak 30 ya. 30 kali 25 Berapa itu? berapa ya? Dihitung dulu biar angka pastinya dapat ya. Tapi masih ada, saya lihat kandang kosong. Ya masih ada, karena kita kemarin ada tahap kedua itu kita membangun. Sebenarnya rencana mau kapasitas 1.000, akan tetapi dengan lahan yang ada, dengan sisa dana yang ada, kita berpikir kedepannya akan alangkah baiknya kita menambah kapasitas. Targetnya 10.000 ya. Targetnya untuk masa jabatan saya ya paling tidak 5.000 atau 10.000 ekor. Yakin ya bisa ya? Yakin karena di samping kita dari BUMDes dan dana desa, yang sekarang dana desa sudah ada pun kita tetap optimis karena kita menjalin hubungan dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan bersedia membantu. Perusahaan dengan melihat di lapangan cara kinerja kami, cara pengelolaan kami, mereka antusias dan percaya. Dan saat itu ada kunjungan juga dari PT BIP, pimpinan tertingginya, itu komitmen mau membantu. Ya komitmen mau membantu. Pertama mau membantu 1.000 ekor. Bibitnya yang dibantu ya? Ya, bibit, pakan, dan penyelesaian kan kandang itu harus ada kelengkapan untuk kandang baterainya. Baterainya siapa yang sediakan? Materialnya Ya.
dari BIP. Oh dari BI. Tapi atapnya kita ya. Ya, atapnya kan sudah jadi. Sudah jadi. Nah, sudah jadi yang pembangunan tahap kedua. Lahannya sudah bersih. Iya, lahannya sudah bersih. Tinggal ini, ngisi kandang baterai, ayam, sama pipanisasi untuk air minum ayamnya itu, sama paralon untuk ini, untuk pakan. Nanti dijual lagi ke BB enggak apa-apa ya? Apanya? Itu telurnya. Bisa, karena kita juga setelah jadi telur, sudah jadi telur itu banyak pasar yang meminta. Pastilah ya. Dari catering, termasuk cateringnya yang melayani BIP. Oh, subkonnya. Ya, subkonnya ya yang termasuk cateringnya dari BIP juga. Terus sekarang kan ada program dari pemerintah yang bikin. Ya, Oh gitu ya. iya. Itu sedikit banyak juga bisa kita arahkan ke situ. Dan kalau sementara ini pasarnya masih melayani warga masyarakat kita aja, karena kita menjualnya lebih murah daripada harga pasar untuk masyarakat kita. Untuk warga masyarakat kita, iya berbeda harganya. Karena tujuan kita untuk membuat usaha itu ya untuk mensejahterakan masyarakat, Ya, meringankan. meringankan. Kenapa memilih ayam petelur? Kenapa bukan ayam potong atau? Kalau ayam potong kita tempat untuk pemeliharaannya. Kalau ayam potong kan ini bau kan, Oh gitu ya. baunya lebih menyengat daripada ayam petelur. Lebih menyengat ayam potong kah? Iya, lebih menyengat ayam potong, karena kalau ayam potong itu tempatnya tertutup dan disedot oleh blower. Blower itulah yang menyebarkan baunya itu. Kalau ayam petelur kurang. Kalau ayam petelur kurang karena kita langsung olah untuk kotorannya. Di bawahnya itu nanti dikasih sekam, terus dikasih campuran untuk membuat kotoran itu berkurang lah baunya. Kotoran tadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk pupuk kandang. Pupuk ya. Iya. Ada yang perlu lanjut? Atau masyarakat langsung ambil? Kurang pupuknya kalau. Iya, kurang pupuknya. Berarti ayamnya mau ditambahin itu. Iya. Kurang pupuknya kalau kita kelola dengan benar. Tapi yang agak kesulitan di sini karena jauh dari pertanian. Ya. Itu kan perlu sekam padi. Oh, pertanian ini ya, sawah. Ya, sawah. Nah, itu kan perlu sekam padi. Jadi sekam padi yang kita hambur nanti ke kotoran itu biar tercampur, biar kering. Nah, Ya sebagian untuk fermentasi juga. Jadi ketika disuplai ke para petani itu sudah siap pakai untuk memupuk tanam mereka. tapi yang kelola peternakan itu dari desa ya? Iya, dari desa. Anak-anak dilatih Dari apa? anak-anak yang dilatih oleh BUMDes. Oh, BUMDes ya? BUMDes ya. Nah, mereka dikasih juga insentif ya? Gaji bukan estetik, gaji. Gaji ya? Gaji. Wah, luar biasa. Gaji. Bahkan gajinya lebih besar daripada saya. Oh gitu. Betul. Iya. Betul. Mereka gaji per bulan dari kerjanya itu aja ya. Dari kerjanya itu aja 3 juta. Oh, 3 juta. Sedangkan gaji staf kepala desa 2,5 juta. berapa orang yang menangani ayam? Kalau yang menangani ayam belum, Khusus ayam, khusus ayam, bergantian berarti ya? bebarengan mereka. Barang. Iya. Kan berapa kali diambil itu sehari? Satu kali aja. Pagi ngasih makan, nanti siang ngecek, sore baru dipanen. Hasilnya berapa rak sehari tadi? Per seribunya sekitar 25 sampai 30 rak sementara. Sehari. Nah, tergantung juga sih, tergantung Berarti cuaca. kalau 5.000 bisa tembus 5.000 ekor, berapa itu ya? 5.000 kali 30 sak, nanti 150 rak ya? Iya, 150. 150 rak.
Ini sudah separuh 1 tahun, separuh 4 bulan. Oh, ada yang setahun. Ya, 2 tahun sudah. Masuk ke sana ya. Coba kita lihat yang satu tahun ini. Ada berapa ekor? Ini sekarang 400 ekor. 400 ekor yang 1 tahun. Kalau yang 4 bulan berapa ekor? 4 bulan 500 ekor. Oh, lebih banyak ya. Kemarin bibitnya beli di mana? Katanya datang dari mana? Bibitnya Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Coba saya lihat tuh. Bersih ya. Selain ayam apa ada Selain ayam ada bebek, bebek? Ada juga bebek. bebek petelur ada, Sudah bebek ada. daging ada. Bebek petelur sebelah kiri kanan atau gimana? Ya, bebek petelurnya itu sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Yang bebek dagingnya sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Iya. Itu tadi yang di sana ada bangunan yang baru sebelah pirolisis itu yang masih pondasi itu nanti akan sentra bebek telurnya di situ. Yang ada bebek-bebek itu khusus ini pedaging. Berapa jumlah bebek? Ya, sementara yang petelurnya 2.500. 2.500. Iya. Telurnya sudah ada hasilnya ya? Sudah. Ya, dari 2.500 itu sekitar hampir 2.000-an lah Telur telurnya per per hari. hari. Iya, per hari. Oh, sukses itu Pak. Ya, dibilang sukses ada hasilnya. Ada hasilnya. Dibilang tidak, kita masih berjalan. Oh iya, betul. Ya, kita masih tetap bertahan berjalan. Berapa ekor ini? Satu kandang ini 250 ekor. Di sana juga 250 ekor. 250 ekor. Iya. Tapi usianya beda ya? Ya usianya beda. Yang duluan di sana lebih tua. Hah? Dan di sana lebih duluan, di sini yang baru aja. Oh, ini baru berapa bulan? Kayaknya sekitar kurang lebih 6 bulanan. Di sana juga sudah hampir 10 bulan. Telurnya berapa? Telurnya kadang menentu, ada yang kadang cuma 250, ini cuma bertelur kadang 150. Soalnya kadang nggak semua betina. Oh gitu? Iya. Ada pejantannya? Ada. Untuk apa dikasih pejantan? Ya nggak tahu juga, pokoknya kemarin belinya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Supaya aneh ya, berbuah ya. Iya. Tapi makanannya apa aja? Makanannya kami dari limbah sampah juga. Campur Iya, dedak campur apa? dari nasi, sayur. Dimakannya ya? Iya. Terus ada tambahan bama juga di sini. Biasanya telurnya diputik, Iya, diputik ya? Iya. Itu tiap Setiap jam, pagi jam berapa ya? pagi jam 6 itu kan proses pengadukan buat ngasih makan. Nah, itu selesai diam dulu, baru dipilah dulu, dipetikin dulu telurnya, baru nanti dikasih makan. Ya. Ini bebek kalau malam tidur ya? Kalau malam, ya tidur. Tapi kalau ngedenger suaranya dia berisik. Kan? Berisik ya? Iya. Oh ada telurnya, coba lihat. Mana? Oh seperti itu. Iya. Jadi mereka bertelur di tanah aja ya? Iya, betul di tanah aja. Tapi kalau dulu Ini bertelur siang dia. Nanti oh terus kadang malam ada aja. yang siang juga. Iya. Kalau masuk ke sini sampai lewat mana? Ini yang udah lama umurnya. Ini yang udah tua umurnya. Oh udah senior ini. Iya, ini bersihnya. Tapi masih ada telurnya. Masih, tapi cuman berkurang. Soalnya kan kadang setiap 6 bulan kalau nggak salah itu ada prosesan lagi. 6 bulan. Iya. Tapi masih bertelur. Terus mereka
titik ini kan biasanya suka berenang-renang, gimana biasanya? Kalau berenang kadang dibuka kandang, di situ ada kolamnya, tapi kolamnya masih Ada ya? ya Ada dibukakan ya. Kalau yang ini, hidup daging, hah? hidup daging. Bebek daging. Ya. Ini bebek daging namanya ya. Ada berapa jumlahnya nih? Jumlahnya 250 juga, di mana di sana 250 juga. 250 ya. Ya, semuanya udah. Apakah ini dikurung di sini atau nanti kapan-kapan dilepas kemana? Kalau dikurung di sini aja. Di sini aja. Ada yang mati nggak? Kalau yang mati kadang ada, Nah, kadang oh sudah ada. Iya. Cuma tidak banyak ya. Iya. Nah, ini bebek ini justru makanannya dari mana? Dari Nah, makanan itu ada beberapa sumber. Jadi di samping kandang bebek itu nah, kita ada TPS 3R. TPS yang langsung. Ya, yang pengelolaan sampah. Jadi kita punya kelompok swadaya masyarakat yang karya bersama yang mempunyai karyawan sekitar 20 orang Karyawan. menangani masalah persampahan di desa. Persampahan. Apa kaitannya sama bebek? Kaitannya sama bebek, sampah yang dibuang oleh masyarakat, Hah? gitu. 60%-nya adalah sampah dapur, Bisa dikelola jadi makanan? karena sangat bisa. Bisa ya? Karena yang dibuang oleh masyarakat itu banyak nasi, banyak sayur Oh, yang masih mentah. Ya. Apalagi kita juga melayani ini pengambilan sampah dari perusahaan-perusahaan catering. Jadi catering yang mereka tidak makan itu masih berupa kotakan, masih lengkap. Masih lengkap. Itu ada nasi, ada lauk, ada sayurnya, ada ini. Jadi Itu dihajar bebek bisa. kita pilah dulu. Oh, dikelola lagi. Kita pilah dulu makanan yang mungkin itu mengandung sudah basi atau tidak layak untuk dikasihkan ke hewan, itu akan kita buang, kita jadikan kompos, kita pilah. Yang masih layak pakai nanti akan kita campur dengan pakan olahan pabrik kita sendiri. Kita juga punya pabrik pakannya Dan di mana bahan? dari Dari pabrik. ini. Kita pabrik pakan ini kita punya sendiri. Jadi pakan bahannya kita beli juga. Oh, beli juga ya? Iya, kita jago, Ya. ada ikan kering, Oh, ada iya. buntel sawi, ada dedak. Yang jelas lebih hemat daripada beli. Yang jelas lebih hemat karena kita bisa memproduksi pakan sendiri. Produksi pakan itu ada 2 macam, pakan unggas sama pakan ikan tawar. Oh, itu bisa dikonsumsi bebek ya? Ya kalau bebek untuk komposisinya berbeda dengan Beda. pakan ikan. Ya Oh, ada juga untuk ikan. ada untuk ikan, ada untuk bebek. Ada untuk Ya, ikan. komposisinya berbeda-beda. Ya, Ya, kan tadi bebek udah nih, ada yang petelur, ada dan yang bebek petelur, bebek daging pun berbeda. berbeda. Ya, ikatan proteinnya untuk masa mengembangkan telur dengan masa mengembangkan daging berbeda. Daging sebulan ya? Untuk daging 1,5 bulan sampai 2 bulan. 2 bulan. Iya, baru panen. Kalau sudah 1 bulan sampai 2 bulan itu beratnya sampai 1,6, 1,7. Kira-kira kalau di daerah Karangindah ini kan banyak warung-warung nih Pak. Betul. Bebeknya yang kurang mungkin ya. Betul. Hah? Mereka juga masih apa namanya, banyak suplai dari luar karena kita masih kekurangan juga untuk produksi ininya. Master itu. Iya, masih belum mencukupi pasar.
karena kita kan masih skala ribuan saja, sedangkan di sini rumah makan catering kan banyak. Perharinya aja kalau kita bisa melayani permintaan itu per hari itu bisa 500 ekor 500 ekor per hari. kebutuhannya mereka. Iya, tapi kita belum mampu Belum mampu. karena kapasitas kita kandang kita juga belum terlalu besar kan. Cuma tuh lahannya memenuhi ya. Ya, kalau lahannya memenuhi dan tingkat modal juga yang mempengaruhi. Iya, nah modalnya juga besar kan. Meskipun dibantu alat-alatnya, tapi kan perputaran modalnya ini harus. Ya, perputaran ini ya. Itu kira-kira sampai 100 sampai miliaran juga Pak. Ya, Mestinya ya, kalau dikelola dengan sebenarnya harapan kita itu gini, kita modal kecil untung besar. Kan harapannya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dengan makhluk hidup, kan harus memberi pakan. Nah itu Iya kan? Dan pakannya itu yang sangat-sangat ini ya. Kalau kita beli pakan pabrikan itu luar biasa mahalnya. kalau nunggu bantuan sempat mati makanya. Betul. Makanya kalau kita ini kan desa yang sudah dinobatkan menjadi desa mandiri. Desa mandiri ya. Desa mandiri. Berarti kita harus bisa mandiri dengan berbagai macam cara apapun kita berusaha semaksimal mungkin agar benar-benar status yang kita sandang menjadi desa mandiri ini benar-benar mandiri. Ya. Benar-benar mandiri. Minum kopi dulu Pak. Minum dulu. Dia sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Kita kembali dulu ke tadi ya Pak ya. Iya. Kita sudah membahas ayam tadi ya. Mm-mm. Ayam tadi berapa jumlahnya Pak? 2.500. Targetnya minimal 10.000. 10.000 ya. Oke, kita kunci itu. Ya. Namanya juga target Pak. Betul. Kemudian itik, Itik pedaging dan petelur. petelur. Itik pedaging berapa sekarang? Itik pedaging sementara ada 1.000. 1.000. Targetnya Targetnya 20.000. 20.000 ya. Ya. Itik petelur Itik petelur sementara ada 1.500. targetnya juga Targetnya kalau itik petelur ya 10.000 aja. 10.000 juga ya. 10.000. Dan ini memungkinkan Pak ya, memungkinkan semua itu. Memungkinkan karena kita juga bermitra dalam bahasanya seperti ini. Kita menjadi binaan salah satu perusahaan. Binaan salah satu. Perusahaan yang ada di sini PT PIP. Itu komitmen intinya kalau desa mau mempunyai usaha dan benar-benar dikelola dengan baik, perusahaan pun akan membantu dengan sepenuh hati. Iya, karena memenuhi kriteria. Betul. Dan salah satunya juga mereka melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan BPM-nya, CSR-nya. Iya. Ya. Dan salah satunya kita adalah penerimanya. Dan kami punya hubungan baik dan mereka juga ada imbalan baiknya, sehingga mereka juga ikut berperan serta menambahi kapasitas yang ada. Yang tadinya ayam itu hanya 2.500. Setelah kami ada koordinasi dengan pihak PTB, mau membantu lagi menambah 1.000 lagi di tahun ini. Nanti dan ada periodenya itu, ada periodenya. Jadi CSR itu periode dalam 1 tahun itu kan biasanya ada 2 tahap. Ya. Semester pertama, semester kedua, gitu kan. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita berhasil pasti nanti ditambah. Pasti ditambah. Yang penting memenuhi kriteria dan sungguh-sungguh. Betul, benar dikelola benar-benar dan sasarannya pun tepat. Yang kita pekerjakan di situ siapa, gitu kan.
kita kan membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat-masyarakatnya tidak bisa bekerja di tempat lain. Contoh kalau bekerja di tambang kan harus misal sekolahnya minimal SMA, SMTA dan mempunyai keahlian, mempunyai skill. Yang kita rekrut itu ya orang-orang yang kurang beruntung, yang mungkin dia pendidikannya terbatas, mungkin hanya sekolah SD atau SMP dan kurang mampu. Itu yang kita bantu, itu yang kita rekrut. Tapi yang orang-orang yang benar-benar memerlukan dan benar-benar mau bekerja. Karena di situ ada tuntutan juga. Iya. Itu kita mempunyai target. Nah, para pekerja juga harus harus bekerja dengan benar-benar biar apa yang kita usahakan di situ berhasil dengan baik. Saya lihat juga ada tempat pengolahan sampah, Pak. Mana ceritanya tempat pengolahan sampah? Pengolahan. Iya. Ya, itu tempat pengolahan sampah itu ya berawal dari masalah. Oh gitu. Iya, berawal dari masalahnya masyarakat kita ini kan semakin banyak lahan untuk pembuangan sampah kan. Dulu kan paling dibakar, dibuang di belakang rumah, di tanah. Itu kan itu yang menjadikan masalah. Sekarang masalah sama tetangga, salah buang sampah. Itu yang menjadi latar belakang kita mendirikan kelompok swadaya masyarakat yang menangani sampah itu. Kelompok swadaya masyarakat. Iya. Dulunya di pinggir-pinggir jalan di sungai-sungai itu banyak sampah, Pak. Oh iya. Jadi orang berangkat kerja bawa kresek buang sampah di pinggir jalan. Kadang satu truk itu paling pinggir jalan. Akhirnya kami mengeluarkan kebijakan barang siapa yang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi itu kan. Tapi itu enggak menimbulkan efek jerah juga. Nanti kalau siang buang tengah malam orang pada itu tengah malam. Terus akhirnya dari tokoh masyarakat itu kan sebelum masa jabatan saya sih itu sudah memikirkan hal itu. Akhirnya timbullah TPS 3R itu untuk TPS 3R ya? Ya, TPS 3R itu. Jadi untuk pengelolaan sampah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran pian siapa? Nama Ulun Buntama. Siapa? Buntama. Kuntama. Ya, panggil aja Mbak Umun. Oh, yang orang Jawa ya? Jawa ngapak. Di ngapak sih. Iya. Ngapak kan? Apa namanya nih? Kroya. Nah, Ke Cilacap. Cilacap Iya, Kroya. Cilacap. Ini tugasnya apa? Tugasnya ini mencatat segala semua masuk sampah yang keluar juga dicatat. Oh iya, dicatat ya. Ya, si pilahannya berapa, sampah yang keluar berapa, nasabahnya Tiap berapa. hari dicatat. Tiap hari, cuma untuk laporannya nggak tiap hari. Enggak, yang penting tiap hari dicatat Iya. kan. Tiap hari dicatat. Ini dipilah menjadi berapa sampah? Untuk bagiannya di sini ada sampah organik dan Ya mana sampah organik? untuk sampah organik itu ada. Coba nasi. tunjukkan. Mana? Tadi Ada nggak? Tadi sudah dibawa ke belakang buat pakan unggas bebek. Oh, jadi satu hari langsung dipakai. Iya, dipilah, Dipilah. langsung dipakai. Heeh. Jam berapa dipilahnya? Dipilahnya mulai pagi Sampai siang. siang. Nanti sampahnya datang lagi. Sampah sore nggak ada kan? Kalau sampah sore ini ada juga, cuman ini kan satu hari Besok masih nggak masih apa-apa. ada. Masih bisa ya? Masih bisa. Terkadang kalau yang sampah dari perusahaan kan mengendap berapa hari, ada juga yang masih baru. Kalau Itu yang mengendap itu sampah apa namanya tadi? sampah organik. Sampah organik. Yang mengendap kenapa? Kalau mengendap itu kan kalau yang sampah nasi itu kan terkadang kalau sudah 2 hari dia sudah nggak bisa dipakai lagi. Kalau Oh, sudah gitu. nggak bisa terlalu lembek itu untuk si mangkot
Maggot. Kalau maggot itu aman, kalau nasi-nasi yang sudah basi itu aman. Kalau untuk bebek jangan. Kurang Bebek sehat. jangan. Iya. Oh, itu maggot tadi ya? Iya maggot. Oh iya Kayak iya. ulat-ulat itu. Ya ulat-ulat ya tadi. Tadi sampah, Sampah organik. sekarang sampah anorganik yang mana? Ya. Untuk itu ada duplek, Hah? ada duplek juga. Yang mana sih? Coba tunjukkan. Duplek ini kotak nasi. Oh, Ya, kotak. kotak nasi dan juga ada kardus. Hmm? Ada kardus itu. Oh, kardus. Oke, untuk kardusnya ini yang silahnya belum dilipat karena masih banyak kesibukan. Dan Hmm. juga itu filter itu B3-nya masih ada. B3 itu apa? Itu filter yang Coba kita tunjukin. Nah, seperti ini ada juga nih. Ini apa nih? Ini yang filternya, filter udara. Oh, pil. Dipisah-pisah ya. Karena banyak perusahaan di sini jadi Kalau yang kayu-kayu kita manfaatkan juga. kayu-kayu. Kayu-kayu kita manfaatkan buat membakar limbah itu plastik. Plastik ya. Oh ya, bahan bakarnya ya. Iya, biosolar itu. Bahan bakar. Jadinya kita mengurangi. Kalau jenis kardus gitu yang styrofoam Kalau styrofoam itu nggak ada sih, nggak ada belum ada ya. Itu Kalau buat- styrofoam bekas nasi kotak jarang ketemu, jarang ketemu ya. jarang. Yang banyak apa? Yang banyak itu Bungkus. bungkus kotak nasi itu. Oh, sekarang pakai kotak nasi. Iya, Lebih simpel kali ya perusahaan-perusahaan. Iya, lebih mudah terurai gitu. Mm-mm. Terus ini bak yang besar ini buat apa? Bak yang besar ini untuk mengangkut sampah residu ke TPA, tempat pembuangan akhir TPA-nya di mana? di Jombang, Ada di Jombang. di arah ke Sungai Danau. Satui ya. Di Satui, betul sekali. Oke. Kalau yang ini Sama, sama. ada 4 bak sebenarnya Jadi yang diangkut ke Jombang itu sampah residu. residu sama Residu aja sih. residu aja. Residu itu yang mana-mana? Sampah residu itu yang kita sudah nggak bisa mengolah lagi Oh karena gitu. keterbatasan alat. Ya, selama masih bisa diolah kita ambil. Betul sekali. Oke, makasih. Terima kasih juga. Ya, assalamualaikum. Salam. Beberapa kali itu untuk TPS Agar itu pengelolanya berganti-ganti karena apa, berat, bebannya berat, Pak. Pengelolanya. Iya, bebannya Siapa yang- kan bergelut di bidang sampah itu tidak mudah, Iya betul. tidak mudah. Sudah kotor, penilaian orang kan pasti nggak ada duitnya, Ya. ya gitu. Akhirnya saya berpikirnya bagaimana sih orang yang bekerja di tempat sampah namun menghasilkan lebih daripada yang bekerja di kantor. Iya. Dari situlah yang awalnya dulu kita mengadakan pungutan itu satu kakaknya waktu itu masih 25.000. Itu pun pelanggannya masih sedikit, Pak. Awal-awalnya. Iya, pelanggannya masih sedikit karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya bersih lingkungan, pentingnya sampah itu dikemanakan. Dan rata-rata masyarakat masih yang awam itu kan ya sampah yang penting kan dibakar. Ya, sampah buat apa, nggak menghasilkan, gitu. Padahal kalau kita benar-benar kelola sampah yang mereka bakar itu ada yang plastik, ada kardus, ada kan nilai ekonomisnya kan Tinggi ya. tinggi, luar biasa. Ya dari situlah dicetuskan untuk pemilahan sampah. Dan saat itu untuk pemilahan sampah itu hasilnya itu hanya kami kasihkan ke mereka yang ini para pekerja aja. Waktu itu pengelola itu nggak mengambil saat itu karena masih sedikit kan. Masih sedikit waktu itu masih ya. sedikit. Nah, Tapi tempatnya sudah sampean siapkan. kami siapkan, kita bangunkan Ya. untuk tempatnya. Nah, setelah kapasitas pelanggan mulai banyak, kami juga bingung, Pak. Waktu banyak. Waktu sedikit kita bingung mencari pelanggan. Ah, Setelah banyak, ah. kami juga bingung, Pak. Bingungnya apa setelah banyak? Untuk
mobilisasi untuk Ah, pengangkutan sampah itu ternyata juga perlu armada. sebelumnya armadanya apa? Sebelumnya itu masih bantuan dari DLH Pak dulu, Ada bantuan? beroda 3 itu yang Kaisar itu Pak. Oh gitu. Iya, Itu nggak sanggup ya? nggak sanggup Pak, nggak sanggup. Ah, Terus akhirnya diberanikan diri. Ya, gimana ya kalau untuk kita ngambil mobil biar bisa mengambil sampah tiap hari gitu kan. Kan dulu digilir Pak, 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Itu menjadi masalah lagi. masalah Busuk, lagi. oh iya busuk sampahnya Iya, bau, Kelamaan kelamaan. nggak diambil ya? Iya, namanya bergilir Iya, kan, betul. RT sini hari ini, RT sini hari ini, RT sini hari ini, itu yang menimbulkan masalah. Ah, Akhirnya ya udah kita Bismillah kita ngambil unit, tapi nggak ada modal untuk ambil. Ah. Gitu kan. Terus akhirnya pengelolanya gimana Pak Des? Ya udah saya ambilkan unitnya, saya DP-kan, tapi yang bayari KSM ya, TPS 3R ya, yang bayari bulanan. Siap. Nah, ya memang harus berkorban, ya. harus berkorban. Jadi satu mobil itu DP-nya 20 juta. Ya. Jadi ngambil pertama 22 mobil Pick-up apa? pickup. Terus mulai jalan sudah itu, jalan Pak, jalan dengan waktu. Kita juga perlu truk, karena waktu itu pemilihan belum maksimal, karena Iya. hilirisasi pilahan itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi pick-upnya masih kewalahan juga ini. Ya, Terutama yang jauh mungkin ya. karena waktu itu kita sampah akhirnya yang sudah kita pilih itu harus membuangnya ke Sungai Danau. Oh, harus ke Sungai Danau? Harus ke Sungai Danau. Jadi ke sana kalau Sungai Danau, kalau mobil 2 itu biaya operasionalnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Akhirnya memutuskan untuk beli truknya, truk second lah. Ya. Nah, akhirnya dengan pinjaman salah satu agunannya itu, salah satu pengelola di situ KSM, minjem di bank 200 juta Ya, ya. untuk beli cash, tapi ngasih di bank. Ya. Nah, jadi mandiri semua itu di Jadi KSM itu. betul-betul panjang Ya, ceritanya. betul-betul perjuangan. Nah, setelah itu kita pilah-pilah yang ekonomis, kardus segala macam, yang nilai ekonomis kita pilah, kita jual. Yang sampah plastik ini mau kita jadikan apa gitu kan, bingung. Kita buang di sana, di TPS sana juga nggak busuk kan. Iya. Nah, nggak busuk. Terus ada Pak, sampai berpikir berapa kali mau dibikin apa, batako atau bata ringan atau paving. Kita belum cari ilmunya dulu. Ya. Ya, cari ilmu. Jadi, Kita sampai cari referensi, studi tiru ke TPS 3R yang mungkin pengelolaannya sudah bagus lah. Akhirnya kita mendapatkan link itu di Malang. di Malang. Ke Malang belajarnya atau gimana? Iya, dari Malang sana. Di Malang belajarnya di sana kok sampah plastik itu bisa dibikin solar gitu kan. Masa? Iya, Iya, iya. oh hebat ini, berarti ini nggak ada yang buang di sana, semuanya terpakai. Dari sampah itu, barang-barang busuk itu terpakai semua Pak. Selain untuk pupuk kompos itu nggak ada yang buang, satu pun nggak ada yang buang sampah itu. Iya. Jadi nggak ada yang dibuang ke TPA, itu tidak ada. Mau kertas, Mau kertas, mau plastik, mau apa, mau yang sudah busuk. Makanan yang sudah busuk itu menurut infonya di sana untuk pakan ternak babi.
Nah, tapi kalau di sini kan nggak ada, jadi kita jadikan pupuk kompos kalau di sini. Iya. Nah, di sini kita jadikan pupuk kompos, kita fermentasi, kita campur tanah, kita campur pupuk lain sudah jadi pupuk kompos. Nah, kalau di sana ya sebagai makanan Jadi ternak. pemilahan ya. Iya, pemilahan. Jadi pemilahan itu akhirnya di situ ada alat untuk menyuling itu, menyuling Yang tadi plastik. plastik jadi minyak. Nah, dari situlah ilmu tak bawa ke sini. Dari situ saya rundingkan dengan pihak ketiga, dengan PT PIB, dan saat itu langsung ditanggapi dengan baik. Alhamdulillah. Saat itu saya langsung diajak ke tempat pabrik pembuatan pirolosis itu. Bangkut bang, untung ada dua kalau sekaligus yang Itu apanya mas? Ini apanya nih? Ini sudah minyaknya. Hah? Solar dah. Oh sudah keluar minyaknya di Iya, situ. minyaknya solar dah. Panas ya keluarnya? Panas. Solarnya ini nanti dianu lagi kah? Iya, diproses lagi. Diproses lagi. Ini pang apanya nih? Ini bensin. Bensin. Buat apa itu? Kalau ini nggak terpakai, cuma buat bakar-bakar aja. Enggak, maksudnya itu hasilnya ada juga berupa bensin. Ada Wah luar berupa biasa ya. bensin gitu. Walaupun Cuma sedikit. ini kalau ngomongnya bisa dicampur di sini. Bisa ya. Bisa. Biasanya kita mencampur aja, nggak jadi masalah. Coba di sebelah situ itu pasir itu ada tuh. Itu peredam. Hah? Buat peredam. Oh peredam. Pasir Ini apa tanah. Tanah. Tanah, bukan pasir. Oh iya. Buat peredam. Ini dari plastiknya dibakar di mana, Mas? Pasir di sini Pak. Hah? Di dalam sini. Dimasukkan. Dimasukkan. Lewat mana masuknya? Ini buka baut-bautnya nih. Oh lubang situ. Buka bautnya. Ini yang berjam-jam itu ya ditunggu ya. Iya. Yang ini kapasitasnya berapa? 50 Pak. 50 apa itu? 50 kilo. Hanya 50 kilo. Kalau sampahnya bertonton berarti mestinya 10 alatnya nih. Kalau ini penunjukan apanya nih? Suhu. Suhu api yang Idealnya berapa suhunya? 400. Hah? 400. Wow. Yang hitam itu. Itu yang ke atas tuh apa tuh? Tekanan kalau kecil Ya, kan ucapan terima kasih. Ya. Nih, kita punya masalah seperti ini. Sampah plastik kita ini banyak, tapi kita belum bisa memanfaatkan. Ya. Akhirnya dengan masukan saya tadi disampaikan ke Pak Utoro menyampaikan lagi, udah Pak Utoro yang tadi ya. kita dibawa ke sana 2 tempat kemarin itu sama budidaya ikan sidat Kemana itu? ke daerah Banjarnegara, Banjarnegara itu Jawa Tengah. Jawa Tengah, Cung lah. Ya, antara Jogja ke Bandung ya kalau nggak salah. Iya, betul. Iya. Dari situ Sampai di sana lihat sampai ya. di sana lihat, oh ternyata betul bener, dan Pabriknya di situ, pabriknya di situ. bukan di mana. Bukan. Kalau di Malang itu TPS 3R yang kayak kita ini, yang kayak pemilahan, Oh, kayak gitu, melihat yang pemilahan sampah, pemilahan sampah. Jangan malah belinya di situ juga. Mungkin saya juga nggak nanya saat itu. Nggak nanya pabrik anunya alatnya ini dari mana, nggak nanya. Rupanya BB sudah tahu ya. Iya, terus langsung cari referensi yang pabrikan yang bagus lah. Nah dari situ akhirnya disepakati oleh PIB, kami dibantu dibelikan 1 mesin. Satu mesin. Satu mesin. Namun 1 mesin ya sebenarnya masih kurang, karena sampah kita ini perharinya sekitar 10-15 ton. Untuk plastiknya saja perharinya kurang lebih ya sekitar 7 kintal.
7 kuintal ya. Ya 7 kuintalan, 7 kuintal. 7 kuintal itu berarti berapa? 700 gram ya? Iya, Kilogram, 700 gram. 700 kilogram, Hampir seton ya. Hampir satu hampir ton. seton, hampir 1 ton. Itu mampu menghasilkan berapa minyak? Sebenarnya banyak kalau bisa kita kelola semua. Namun kapasitas mesin yang ada kan perharinya bisa memproduksi hanya 50 kilo aja. 50 kilo minyak ya. 50 kilo plastik. 50 kilo plastik. Iya. Loh, sisanya kemana? Nah, sisanya masih kita simpan. Buat besoknya lagi. Iya. Mudah-mudahan BIP ini terbuka hatinya lagi ya. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan Amin, ya, amin. bisa membelikan mesinnya lagi ya, minimal ada 5 lah. 5 mesin, otomatis kalau 5 mesin kan 250 kilo gitu. Masih lah bisa 50 kilo kapasitasnya. 50 kilo aja satu mesin itu. Satu kali pengolahan. Ya, satu kali pengolahan. Berapa jam dikelola? Satu kali pengolahan itu sekitar 13 jam. Wow, hampir 1 hari itu Hmm. mas. Sisanya buat tidur kita. Iya. Tapi kalau memang misalnya agak rumit sih karena apa, skala industrinya, skala hasilnya kan banyak itu. Ya, Yang kita hasilkan kan minyak betul. Tapi daripada jadi sampah. dari barang gratis gitu. Iya. Dari orang yang sudah nggak pakai duluan kita ambil, kita pungut, kita kelola jadi duit, Minyak solar ya atau jadi solar. solar. Kualitasnya gimana? Kualitasnya ya setara dengan Tesla, Wow, tinggi dong. tinggi. Perlu dicoba untuk menyalakan mesin atau apa. Sudah kami pakai, Ya, sudah kami pakai di mobil kami, di truk kami. bisa dipakai di mobil. Sudah kita pakai. Ya, dalam pengolahan mesin itu apa yang diperlukan, alat bakar kah atau listrik kah atau apa? Hanya alat bakar aja, kayu bakar ataupun yang lainnya lah. Arang atau apa? Arang atau briket atau apa Oh, beda. bisa. Sementara karena di sini banyak limbah kayu, sementara ya Briket. masih limbah kayu. Masih limbah itu. Ya. Masih limbah kayu. Ada kelola briket juga pak. Ada, Yang mana tempat? kami ada 7 desa. Wah. 5 desa. 5 desa. 5 desa menjadi satu koperasi yang membuat badan usaha yaitu pabrik briket. Pabrik briket. Yang berkaitan Desa Karangenda, Angsana, Sumber Baru, Bonati, Mekarjaya, Binaan binaan PT PIB. mobil Ya, itu sebenarnya sudah banyak juga modal kita di situ. sudah ada hasilnya atau bagaimana? Ini masih tahap masa produksi dan pembuatan kompornya. Oh gitu ya mas. Baru mau inilah, baru selesai pembangunan pabriknya. Pabriknya di mana itu? Pabriknya ini di Desa Mekarjaya tempatnya. Mekarjaya. Mekarjaya itu di mana sebenarnya? Ya, sebelahnya, sebelah Karangenda ini. Sampai yang tadi bilangnya sebenarnya Mekarjaya itu dulu bagian dari Karangenda. Ya, beliau ceritanya. Ya, Lanjut. ceritanya karena wilayahnya yang cukup luas, gitu. Hmm. Wilayah cukup luas dan memungkinkan untuk pemekaran. Ya. Nah, saat itu memang ada pengembangan biar pemekaran wilayah karena sudah mampu untuk menjadi desa sendiri. Ya, ya. Nah, akhirnya dimekarkan lah. Dan sekarang jadi Desa Mekarjaya. Berarti sampah-sampahnya yang ada ini juga mengambil dari Mekarjaya atau Sebagian, sebagian? ya, sebagian. Oh memang perlu unit mas ya. Yang Mm-mm. Nah, kalau kita mau mengambil semuanya kita nggak mampu juga. Nggak mampu dengan kapasitasnya yang luar biasa. Ini aja sudah 15 ton, itu kan luar biasa per hari. 15 ton dengan 20 karyawan, 13 karyawannya itu Pak. 12 karyawan. 13. 13 untuk mengelola sampah ini. Iya, untuk mengelola sampah, pengambilan sampah, Digaji pemilahan, mereka. gaji. Dari Gaji. desa yang Yang gaji ya dari hasil mereka.
hasil mereka. Iya, dari hasil yang dikelola kelompok itu untuk menggaji. Iya, 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 iya. Untuk menggaji, gajinya ya lumayan lah, lebih daripada perangkat desa dari sini. Gajinya 3 juta, terus ada uang makannya 600.000. Oh, alhamdulillah. Jadi dapat mes, Ada tempatnya. ada Oh, tempat yang mes yang tinggal. berjejer tadi. Iya. Itu kita dulu waktu kita belum bikin di situ masih gabung di daerah Kumilan situ. Oh, Di iya. situ kan di situ memang ada kamar-kamarnya di situ. Iya, iya. Kita bikin kamar. Akhirnya ya bagaimana sih cara memanusiakan manusia. Dibuat terpisah. Ya, kita sendiri kalau meskipun mereka sudah biasa ya, kita sendiri kalau di tempat sampah kan pasti kan bau ya kan. Apalagi mereka untuk makan, untuk tidur, untuk ini. Nah, dari pemikiran dari situ, ketua KSM-nya Mas Nur Hidayat itu mempunyai wacana, gimana Pak Ades kalau kita bikinkan di luar? Iya, Boleh Betul. mereka membawa keluarganya di sini. iya itu sama keluarganya, Oh iya. sama keluarganya. Saya lihat ada 6 atau 7 kamar kan ya, Pak? Mereka sama anak-anaknya juga sekolah di sini. Alhamdulillah. Sekolah di SD. Yang dulunya mungkin belum bisa menyekolahkan anak, sekarang alhamdulillah Sekarang Sudah. bisa ya. sudah layak. Mereka sudah bisa kredit motor, punya motor. Alhamdulillah. Ada yang kredit tanah kapling. Usahanya itu sudah berapa tahun? Usahanya yang KSM. KSM itu sebenarnya sudah lama Pak, sudah 2000 mungkin sekitar 2014 mungkin ya. Oh, sebelum sampai dulu ya. Sebelum saya cuma ya bergonta-ganti karena ya itu tadi banyak pengorbanannya daripada hasilnya. Dulu mungkin lokasinya masih belum ada atau apa. Bukan lokasinya, bahwasanya hasilnya yang nggak Yang- ada karena belum dikelola dengan benar itu tadi. Masih mengandalkan hasil dari iuran masyarakat. Oh iya, Ya iya. kan iya. iuran masyarakat yang per kakak yang dulu 25.000 ya ta. Itu masih mengandalkan itu, belum ada usaha-usaha yang sekarang ada usaha ayam, ada bebek, ada Iya. itu Kalau sekarang masih menagih iuran dari masyarakat? masih juga. masih juga dan ada usaha Nah, itulah sebagai penunjang berjalannya jadi dia mandiri ya. mandiri Di KSM itu wilayahnya ada berapa usaha di situ? usahanya. Iya. Ada berapa KSM Karya Bersama kalau bukan namanya. Hmm. KSM apa namanya? karya bersama? Karya Bersama. Iya. Di dalam satu lokasi itu ada berapa unit usaha? Unit usahanya ada budidaya maggot. Nah, Budidaya maggot. Magot itu apa? Maggot itu adalah kayak sejenis larva, Oh ya. ya, larva yang dihasilkan oleh lalat besar, Iya. yang makanannya itu sisa makanan yang sudah membusuk, Ah, gitu. Makanan-makanan yang sudah membusuk itu yang kita jadikan magot. maggot dan untuk umpan bebek. Hasil pilahan sampah tadi. Betul. Oh gitu. Selain itu, Selain itu bebek tadi, Bebek, petelur, ya. bebek berdaging, daging, ayam, ayam, petelur, petelur, terus pirolisis, bio, yang mesin membuat solar tadi, apa namanya? pirolisis, Analisis. ya, pirolisis. Selain itu, ya Selain itu ada kerjasama dengan perusahaan ya pengambilan sampah, ada nilai kontraknya sendiri. iya, iya. Ada juga saya lihat tempat cuci motor, Ya, mobil itu. kalau itu untuk mencuci mereka, mobil mereka, Untuk- setiap aktivitas, untuk Untuk- setiap aktivitas harus dicuci, wajib Oh dicuci. disiapkan ya? Iya, disiapkan biar unit-unit yang kita pakai itu terjaga dan awet Kebersihan. kebersihannya, karena sampah itu zat asamnya tinggi, Oh iya, iya. jadi mudah berkarat. Kalau yang untuk biovlog beda lokasinya ya? Biovlog
Di KSM itu juga ada 7 kolam. Ada 7 Di dalam sana ya, di dalam di tempat kakek bebek gitu. Oh, kandang bebek. Iya, di situ Lele. lele. Kita ke sana. Anu lele nggak bisa dimakan itu ya? Ya bermain kotoran hewan nggak bisa dihajar ya? Ya bisa. Ya kasihan Sampah ya. ya, sampah ya. Iya, kasihan yang makan. Kasihan ya makan. Kasihan yang makan. Nah, cari yang higienis lah. Kalau yang bioblok yang Nah, bioblok untuk desa yang sekarang, kalau dulu ketahanan pangan juga, kita ada 30 kolam, ukuran berapa itu? ukuran 3 meter, Semua sama ya? sama. Ikan apa 30 Kita kolam ya? 30 kolam. Iya. Ikan apa aja? Di situ ada ikan lele, ada ikan gurame, ada ikan nila, ada belut, Oh, ada begitu. ada. Jadi kita kembangkan dari dana ketampangan. Oh, dana ketahanan Iya, pangan desa. ketahanan pangan desa. Lokasinya milik desa juga. Lokasinya milik desa. Berapa hektar itu? Di situ nggak sampai 1 hektar, Nggak sampai. hanya 60 sekian. Tapi itu dimaksimalkan untuk bebek itu ya? Iya, dimaksimalkan untuk bioblok. Bioblok itu ya? Iya, nah, di situ bioblok dan di depan ada bangunan yang program pemerintah pusat, apa namanya, Operasi Merah Putih. Oh, itu yang di bukan yang di Iya. di situ ya? Yang masih ada tinggal 4 kolam juga nila Pak. Udah panen juga kah? Panen kemarin habis. Hah? Habis 5 kolam kemarin panen. Oh, panen. Tapi besar-besar nilainya. Nilainya kalau ini masih tanggung Mas. Naik berapa kemarin? Naik 5 atau 6 ya kemarin. Maka kalau anu kan kadang susah. Nah? Yang besar-besar tuh kadang minta yang kecil-kecil orang-orang bubanan itu. Oh, ada kayak itu kah? Apalagi kalau buban catering kan mintanya biasanya sekilo 6, 7, 8 gitu. Sama gurame. Kadang mereka mintanya ya agak kecil. Kan 1 porsi 1 biji Pak. Oh iya, iya. Supaya naiknya banyak ya. Ada gurame Pak, tapi tinggal sedikit sih. Gurami juga ada. Ada gurame. Selain gurami, Nggak ada lagi sudah. belut. Belut ada tapi nggak ada kelihatan nih. Ada kolamnya ada di situ. Oh iya, iya. Tapi ada kolamnya ya? Ada, belutnya ada tapi kan di dalam anu lumpur. Oh gitu. Coba lihat kolam. Ini kolam belut. Ini kan pakai lumpur Pak. Tapi nggak keluar dari situ ya? Enggak. Kalau malam baru Kelihatan. ya sama. Ada apa namanya? Bumdes di mana bumdesnya? Nah, Apa bumdesnya di samping polsek. Oh, ada. Iya, nah, bumdes di samping polsek, pas gandeng sama polsek kantornya. Tempat usahanya pas di depan seberangnya itu. Tempat usaha di situ ada bumdes, itu ada sewa toko, sewa kios, ada apa namanya, kontrakan, Iya, atau kalau bahasanya kalau di sini rumah bedakan. iya. Nah, itu ada sini. Bumdes beda lagi dengan KSM. Beda lagi. Wow. Nah, Iya, KSM adalah kelompok masyarakat. iya. Gitu. Bumdes adalah badan usaha yang menaungi beberapa unit usaha termasuk kolam ikan air tawar. Oh iya, kalau yang kartu bagian Iya. dari bumdes. Betul. Kalau yang KSM ini murni swadaya masyarakat. Jadi yang menaungi masyarakat miskin yang bekerja di situ. Iya, iya, iya. Bumdes itu kalau ke Banjarmasin sebelum polsek atau Sebelum setelah? polsek, Sebelah kiri. sebelah kiri, bangunannya kecil warna kuning, Berdampingan sama polsek dong. berdampingan dengan polsek. Bagaimana bumdesnya? Alhamdulillah untuk Bumdes selama saya menjabat tidak pernah ada masalah apa-apa. Luar biasa usahanya, juga membantu desa, Iya, iya. menciptakan, menghasilkan PADES yang tiap tahun, setiap akhir tahun Iya. kita bagi modal Bumdes dengan pemerintah desa yang PADES-nya. Bisa diandalkan bumdesnya ya. Ya setidaknya bisa membantu keuangan desa Bumdes. yang sah dan yang dilindungi oleh undang-undang. Iya, iya, iya. Iya, iya.
Oke, cukup saya rasa Mas. Terima kasih. Siap. Kita lanjutkan lagi ngobrolannya ya. Iya, terima kasih. Kalau ada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan KSM dari waktu ke waktu, apalagi 1 tahun terakhir ini ya, KSM sudah sangat luar biasa berkiprah di dalam menggerakkan semuanya. Alhamdulillah juga di Karangindah ini ada KSM yang didukung oleh perusahaan-perusahaan, terutama BIP dalam CSR-nya, sehingga KSM itu sangatlah diperlukan. Tentu saja seperti pengelolaan sampah. Kita tidak bisa bayangkan kalau di Karangindah ini pengelolaan sampah kurang bagus. Tapi alhamdulillah dulu bagus, tapi sekarang lebih bagus lagi gitu ya. Dulu udah bagus dalam artian kita itu bisa menaruh sampah di depan dan diangkut dengan masih beberapa puluh ribu rupiah, sampai sekarang 40.000 rupiah. Itu hasilnya sudah maksimal dirasakan warga, termasuk kami secara langsung merasakan itu. 1 tahun belakangan ini KSM bagus, apalagi sekarang dikelola tenaga yang profesional itu. Iya. Ketua KSM sangat profesional melaksanakan semua, sehingga panjangnya wani hangit sih Din. Iya. Wani hangit sih Din. Tanggung jawabnya luar biasa. Dan yang perlu kita apresiasi positif itu kreativitasnya beliau. Kreativitasnya di sampah, memang sampah kan perlu kreativitas, dan kreativitasnya didukung oleh perusahaan. Kemarin perusahaan sudah membantu sekarang alat memproses dari limbah plastik dijadikan menjadi BBM. Iya, jadi BBM. Ya. Kemarin penjelasan Ketua KSM dari 45 berat plastik yang disuling itu menjadikan 35 liter bahan bakar. Nah, itu sudah luar biasa, dan nanti rencananya limbah padatnya dari hasil pembakaran itu kan akan dipakai paving itu. Setidaknya parfum bisa dipakai di lingkungan KKDS kita. Itu juga Wani Hamid di dalam memperjuangkan itu. Dari dulu yang armadanya hanya yang roda 3 biar itu dosa ya, itu kan apalagi produk itu kan tidak kuat membawa beban yang berat. Nah, dengan adanya mobil sekarang bisa armada yang ada ini dicat untuk mengambil sampah dan membawa ke Sungai Dahlo. Itu juga armadanya mencukupi, dan itu didukung oleh karyawan yang profesional. Luar biasa juga Gus Lurah kita di dalam Kepala desa ya, kepala desa kita itu luar biasa juga. Masih muda juga? Muda, beliau muda. Semangatnya Bang? Semangatnya dan pintar dan terampil Sidin itu. Oh iya. Pintar dan terampil ya, dalam arti Beliau tinggal di mana? beliau tinggal di RT 4 kalau nggak salah. Dekat sini? Iya, dekat sini. Di belakang sebagai insiden itu. Kemudian sudah merasa nyaman di sini, cocok dengan masyarakat. Kemudian mencalonkan Kades. Nah, dari mencalonkan Kades itu kan membuktikan bahwa beliau pas saja dengan orang-orang sini, sehingga Banyak jadi disukai, Bang. biasa. Iya, harapan kami juga tahun ini maju lagi sih, masyarakat sekitar masih mengharapkan Sidin memimpin. Ya bagus saja, dalam arti terampil tentang perikanan, dia tahu peternakan, tahu lingkungan, tahu secara umum. Dan orangnya juga supel sih. Supel ya? Supel dalam arti berkomunikasi dengan semua lapisan. Iya. Yang pemuda, apalagi dengan para sesepuh itu beliau juga hubungannya sangat bagus, pemimpin sangat bagus.
namanya Mas? Saya Kurniawan Pak. Kurniawan. Ya, Bang Iwawan. Bahwa Yang itu. strukturnya nih ya. Ya. BUMDes ini ada berapa Usaha. usaha? Beberapa sih Pak. Yang pertama ini kios dan kos di depan kita ini. Kios. Ya. Ada berapa kios? Kios ada 18, sorry. Kios ada 18, kalau yang kos 15. Kos 15 kamar. kiosnya itu Kiosnya disewakan ya? Disewakan betul. Berapa sewanya? Ada dua nih Pak, dua kategori. Ya. Yang depan ini, yang los bagian depan itu 500.000. Yang di tengah yang agak besar itu 800 per los. Per los ya. Ya. Jadi untuk yang sekarang nih Pak, jumlahnya warungnya ada, saya ada sih hanya bukunya. Ada beberapa yang menyewa untuk yang kios itu 3 los, 2 los gitu Pak. Karena untuk kebutuhan untuk tokonya kan. Iya. Contoh yang 8 itu 3 los dia sewa. Berarti rame dong lalapannya. Iya, betul Pak. Lain Pak, terus rame. Kalau dia nambah kios, mestinya bersyukur ya. Ya. Berarti Untuk di sini Pak, hitungannya murah Pak, di pinggir jalan. terhitung murah ya. Betul. 500.000 Itu tanahnya milik desa milik apa? desa. Milik desa Lumajang. Betul. Di belakang kios itu apa lagi? Kos-kosan. Kos-kosannya berapa sewanya? 500.000, 800.000. 800.000. Betul. Ada WC-nya. Ada. Wah, Air ada. itu yang dikelola ya. Betul. Terus yang kedua ada los pasar. Enak los pasangan. Ada Pak. Kita dulu itu pembangunannya itu ini Pak, pribadi. Cuman masuk karena itu kan tanah desa kan, kita masuk untuk kelolanya. Los pasar kita masuk ada tagihan, kita dapat bagi hasil sama pengelolanya. Itu 40 untuk pengelola, 60 ke kita. Ya, ya. Sudah berapa tahun dikelola? Udah lama sih Pak. Lama. Dari BUMDes ini berdiri udah mau ada. BUMDes berdiri tahun berapa? Kalau awal dulu 2019 awal-awal. Dulu namanya ini Karya Indah. Oh, dirubah ya. Ya, terus dari 2000 kalau berdirinya itu 2012 ya Pak. Nah dari 2019 itu diganti Karya Mitra Mandiri. Ya, sampai sekarang. Tapi menghasilkan aja ya. Alhamdulillah menghasilkan. Per bulan. Per bulan saya pantau nih Pak. Alhamdulillah Tapi menghasilkan. lumayan ya. Betul. Untuk yang laporan terakhir kepengurusan 2019 ke 2025 kemarin itu PADES-nya kalau nggak salah sekitar 100 jutaan, 100 sekian. Wah, lumayan juga ya. Iya, betul, Pak. Laporan dari pengurus sebelumnya. Kalau yang di kita ini belum Pak, kita belum 12 tahun. Pak Sudianto ini udah ganti 2 kali pengurusan BUMDes. Oh iya, gitu maksudnya. Ya, yang pertama dulu kan pengurusan Pak Untung. Oh iya. Sekarang Pak Untung di ini. Tapi ada yang bertahan ya? Ada. Ada. Kayak ini Mbak Solenawati Pak itu dari 2021. Berarti tidak otomatis menghilang ya? Betul. Masih Oke. tetap ada Masih kita bergabung. kayak ini Pak, untuk kepala unitnya Pak ini nggak ada yang berubah. Oh iya, iya. Yang tahun 2026 ini yang berubah cuman direktur pengawas sama bendahara yang diganti. Apa bedanya BUMDes dengan KSM? Beda ini Pak, beda apa ya? Beda usahanya. Bidang usaha. Selain itu apa lagi? Ini Pak, ada parkir kendaraan. Hah? Mungkin di belakang ini, di belakang kios. Ya. Terus ada pakan ikan yang tadi di sana. Oh iya, Itu ya. hitungannya masuk BUMDes juga. masuk Ibunya BUMDes BUMDes, yang betul. ikan lele itu. Betul. Yang pakannya Pak Pakannya Ya, yang sebelah ada. mana itu? di RT 8. Oh, ada RT Tadi 8. sana ada sana nggak ya? Nggak ada. Saya cuma ke tempatnya Ikannya Bioklo. Pak ya? Iya. Oh iya, yang lain yang dia. Di tempat lain ada ya? Betul. Nah, Oke, terus pasar ini Pak ada 6 ini. 6 ya. Satu sebenarnya Pak ada Andaru. Ini yang CSR dari BIP, air minum. Air minum, apanya dikelola? Bukan ngelola Pak, kita ini kayak penjualan. Oh, Jadi anu, Iya. pengadaan pengadaan air minum galon. galon.
Sampai ngambil airnya dari mana? Dari BB, dari Andaru. Oh, dari baby. Andaru. BB itu punya perusahaan namanya Andaru Pak, air minum. Iya, Ya itu ngambil di sana. ambil di Kita sana. beli air di sana, kita jual lagi di sini. Oh, gitu ya. Ya ini semua lingkup desa Range BB ada pembangunannya Andaru ini. Di Karangindah, Sumberbaru, Purwodadi, Mekarsari itu setiap desa ada. Di belakang ini Pak tempatnya. Besar itu Mas, luar biasa ini anunya nih. Usahanya ada 6 nih, Bumdes Mitra Mandiri Karangindah ya. Dua. Ngomong-ngomong omsetnya setahun mencapai berapa itu? Kalau yang ini Pak belum kelihatan Pak, kalau yang di kita Belum ya, belum. masih evaluasi terus. Masih itu, kita masih pembenahan. Iya, iya, iya. Yang kita harapkan sih lebih dari yang sebelumnya. Iya, iya. Ya, tadi iya. yang laporan keuntung yang 2025 2026 itu kan 100 juta, 104 juta kalau nggak salah, memberikan PAD ke desa. Ada. Iya, nah kalau bisa tahun ini dari dari pengurusan kami maksudnya lebih lagi. Kurnia Alam itu siapa? Pak Direktur. Direkturnya? Ketua Desa. Kurniawan? Saya. Sama-sama Kurnia. Betul. Semoga mendapat kurnia yang Oke, makasih Mas ya. Iya. Alhamdulillah memang secara ekonomi warga perkembangan pesat, ada pembangunan juga kita ya memang di 10 tahun terakhir inilah bukan banyaknya masuknya perusahaan ke sini juga udah dampak ekonominya bagus, Dampak bagus ya. jadi pertumbuhan cepat. Hanya saja pertaniannya katanya yang berkurang ya. Oke, karena ada yang banyak alih fungsi kan bisa jadi bedakan banyak kontrakan. Ya, karena itu yang menghasilkan ya. Menghasilkan suatu daerah. Rata-rata satu rumah di sini berapa beda? Ada yang punya 2, 4, 6 Iya lumayan ya. lumayan. Pegawai-pegawai apa aja? Rata-rata karyawan tambang. Tambang ya. Karyawan tambang juga banyak yang pedagang-pedagang juga ada yang kontrak juga. Oh pedagang juga. Cuman rata-rata karyawan-karyawan perusahaan. Yang perusahaan. Mereka milih simple mungkin ya. Iya. Nggak ada mesnya nih mereka itu. Ada perusahaan yang ada mes, ada yang enggak. Ada yang enggak. Karena yang berkeluarga rata-rata banyak yang kontrak. Ini di luar ya. Ruangan istri ya. Nah, begitu. Tapi pertumbuhan ekonomi bagus kayak. Bagus. Alhamdulillah ya. Jualan apa ini? Jualan Udah makanannya apa? nasi campur dan gado-gado. Nasi campur, gado-gado. Khas Jawa. Jawa. Kenapa milih khas Jawa? Wah, Kenapa milih masakan khas Jawa? memang enak. Atau pembelinya banyak orang Jawa? Alhamdulillah. Boleh? Silakan. Hai. Halo. Jualan apa nih? Gado-gado, nasi campur, nasi pecel. Banyak ya? Iya, macam-macam menu. Dari Masa- sayur-sayur, lauk-lauk, semuanya banyak pilihan. Tapi kalau udah sore gini, Nah, tinggal beberapa lauk aja. Yang lengkapnya pagi. memang banyak pembeli kalau pagi. Alhamdulillah.